Data itu disebut juga sebagai new oil. Ya, kenapa kayak gitu? Karena seperti yang kalian tahu bahwa data ini sekarang sangat bernilai. Ya, di era revolusi industri keempat, di mana sebagai akibat dari adanya transformasi digital, maka data berperan paling tidak terhadap 3 elemen dalam kehidupan, yaitu ada bisnis, ada sosial, dan lingkungan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan atau memproses data ini? Maka kita dapat untuk membuat suatu keputusan yang tepat atau untuk keuntungan tertentu. Nah, kita masuk dulu pada definisi data, ya. Apa itu data? Data bisa jadi ada dalam bentuk berbagai hal, ya. Bisa jadi dalam bentuk tulisan, bisa jadi dalam bentuk angka, gambar, video, ataupun nilai-nilai yang dikirimkan oleh suatu device. Atau misalnya sebagai handphone yang mengirimkan data-data posisi ke satu server. Maka itu adalah data. Pertanyaannya, apakah data itu sudah dapat dipahami oleh pengguna atau oleh orang yang menginginkan suatu informasi? Tidak, ya. Jadi data itu berbeda dengan informasi. Data itu harus diolah terlebih dahulu sehingga memiliki suatu makna yang kemudian kita sebut sebagai informasi. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, banyaknya data ini, data yang jumlahnya sangat besar, itu tidak mudah untuk diolah. Butuh komputasi yang tinggi. Lalu bagaimana cara kita mengolah? Apakah cukup dengan teknologi yang lama? Itulah yang akan kita bicarakan dalam video ini dan beberapa video ke depan oleh saya, Dewa Bayu, di video pembelajaran Big Data menggunakan Python. Sekarang kita lihat pertumbuhan dari data ini. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan dari suatu pertumbuhan gitu ya, kita bisa modelkannya menjadi 2 tipe. Apakah dia linear atau eksponensial? Nah, kalau kita lihat bagaimana data ini berkembang gitu ya, bagaimana data ini dikumpulkan, itu ternyata tidak hanya eksponensial. Nah, pertumbuhannya sangat pesat sekali. Pertanyaannya, siapa yang menghasilkan data ini? Siapa saja yang menghasilkan data ini? Iya, data bisa dihasilkan oleh banyak hal. Kalau era sekarang, di mana kita saling terkoneksi ke internet, atau yang saya sebutkan tadi sebagai Internet of Things, di mana ada suatu thing atau benda itu mengumpulkan data, mengambil data, dan mengirimkannya ke server. Nah, itulah sumber dari data itu. Contohnya apa? Contohnya adalah handphone. Kita tahu sendiri bahwa pengguna handphone itu semakin lama semakin banyak jumlahnya. Ya, bisa kita katakan saja hampir semua penduduk gitu ya, yang sudah terkoneksi ke internet atau areanya tercover ke internet, yaitu paling tidak memiliki handphone. Ya, jadi segmen dari pengguna handphone tidak hanya untuk orang kelas menengah ke atas, ya, tapi hampir semua. Kenapa? Karena memang dari sana menjadi sumber penghasilan tersendiri, khususnya di zaman sekarang gitu ya, di zaman revolusi industri, di zaman teknologi itu berperan untuk bisnis. Oke, kita lihat bahwa pertumbuhan dari mobile data ya, jadi data yang dihasilkan oleh handphone itu di tahun 2020, ini sumbernya dari Kisco, itu sekitar 26,1 exabyte. Jadi kita tidak bicara lagi pada giga atau terabyte, tapi exabyte. Dan ya, epic traffic itu mencapai 194,4 exabyte per bulan di tahun 2020. Luar biasa bagaimana komunikasi atau data-data ini ditransmisikan melalui jaringan komputer, sangat besar sekali. Dan kita tahu juga bahwa kalau beberapa tahun yang lalu itu komunikasi data yang dilakukan menggunakan handphone ataupun laptop komputer gitu ya, itu kebanyakan hanya teks. Tapi kalau sekarang, di mana bandwidth itu relatif semakin murah dan teknologinya pun semakin maju, data yang kita transmisikan tidak hanya teks, tidak hanya suara, tapi lebih pada video
di mana juga dia memiliki resolusi yang semakin baik. Nah, inilah data-data yang kita maksud. Teks, gambar, ataupun video, termasuk juga data-data yang ditransmisikan yang mungkin kalian nggak sadar. Seperti halnya ya tadi saya bilang ada handphone. Handphone itu sebenarnya adalah kumpulan dari sensor. Ya misalnya apa? Ada sensor ketinggian, sensor magnet gitu misalnya. Atau paling tidak ada GPS yang mengirimkan koordinat Anda. Anda mungkin pernah membayangkan atau berpikir bagaimana satu aplikasi bisa tahu di suatu daerah itu atau suatu jalan itu macet atau tidak macet. Berarti dia mendapatkan informasi dari siapa? Ya tentu saja dari pengguna handphone tersebut. Nah itulah sumber data dan bagaimana data dihasilkan. Ya tadi kita sekarang bicara impact-nya. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwa sumber data itu adalah device-device atau yang kita kenal sebagai sensor gitu ya. Yang mana tadi saya berikan contoh, handphone itu sendiri adalah kumpulan dari sensor ya. Dan sensor ini itu terkoneksi ke internet ya. Bisa jadi dalam bentuk wireless ataupun berkabel, walaupun sekarang pada umumnya adalah wireless ya, yang terkoneksi dengan mobile network. Nah, kita lihat juga data. Data sendiri itu ada data yang di close atau dirahasiakan milik suatu perusahaan atau unit gitu ya, ataupun ada data yang dibuka atau open data. Nah misalnya Kaggle, Anda pernah dengar Kaggle? Kaggle ini adalah suatu platform ya, yang mana dia menyediakan layanan data dan dia membuka datanya dan orang bisa berkontribusi untuk mengumpulkan data. Dan bahkan dari Kaggle ini seringkali melakukan kompetisi ya, online kompetisi terkait tentang pengumpulan data tersebut. Nah itu kalau kita bicara ada Kaggle sebagai satu, bisa dibilang sebagai satu situs gitu ya, satu layanan yang memberikan data secara terbuka yang sumbernya bisa dari mana saja. Nah ada juga driven data, ya, ini data-data yang dikumpulkan oleh pengguna, oleh user gitu ya. Bisa jadi satu sistem yang sedang dikembangkan itu datanya masih terbatas sekali, modelnya mungkin masih tidak terlalu handal. Nah dia memberikan versi prototipe-nya secara gratis, yang mana pengguna diharapkan menggunakan aplikasi tersebut, dan data-data pada saat digunakannya aplikasi tersebut itu akan dikirimkan ke server dan kemudian akan memperbaiki model yang mereka sedang bangun. Nah inilah yang dimaksud sebagai driven data atau data yang dihasilkan oleh pengguna dari aplikasi tersebut. Contoh dari pemanfaatan data lainnya, misalnya kita bisa tahu perubahan iklim gitu ya, karena kita mendapatkan data-data dari berbagai sensor. Katakan seperti itu, ada sensor suhu, kelembaban udara dan sebagainya. Nah ini salah satu contohnya, ada kerjasama antara Kisco dan NASA gitu ya, untuk memperlihatkan bagaimana kondisi bumi sekarang seperti itu. Nah tadi kita udah tahu bahwa sangat pesat sekali pertumbuhan dari data ini, bahkan secara eksponensial gitu ya. Lalu bagaimana kita olah supaya lebih efektif? Itulah yang kita kenal sebagai konsep dari big data. Dari sanalah muncul big data. Apa itu big data? Ya dari namanya aja kita udah tahu big, besar, data ya, data tadi ya, data yang banyak gitu ya. Ya kita bisa lihat bahwa big data itu adalah data yang jumlahnya besar sekali, kemudian cepat gitu ya, cepat dalam artian banyak data baru gitu yang bisa dikumpulkan, kemudian kompleks juga dan agak sulit untuk bisa disimpan, diproses, serta dianalisis dengan teknologi yang tradisional seperti hanya dengan DBMS atau database atau penyimpanan data storage atau aplikasi analitik yang tradisional gitu. Ya, kita butuh satu tool baru untuk menyelesaikan big data ini. Kita lihat dulu karakteristik dari big data.
seberapa bigkah data itu sehingga bisa dikatakan sebagai big data? Nah, kita lihat dulu ada 4 karakteristik dari big data. Ada volume. Volume itu artinya jumlah data. Kemudian ada velocity, itu adalah rate data. Jadi berapa cepat data itu dihasilkan gitu ya. Itu velocity. Kemudian ada variety, itu adalah jenis-jenis data, tipe-tipe data apa saja yang menjadi yang akan dianalisis. Kemudian yang terakhir ada veracity. Veracity ini mencegah terjadinya data yang nggak akurat gitu ya. Kemudian kembali lagi tadi, seberapa besar data sehingga bisa dikatakan sebagai big data. Nah, ini memang masih debatable ya, seberapa besar ya data itu bisa dikatakan sebagai big data. Tapi ada Paul Psychopoulos dari IBM itu menyatakan bahwa besarnya data sampai dia dikatakan sebagai big data itu berjumlah antara 200 sampai 600 terabyte. Nah, itu syarat dikatakan dia sebagai big data. Oke. Tadi saya udah sempat nyinggung tentang data itu ada disebut sebagai open data atau data yang terbuka, ada disebut sebagai private data ya. Open data itu seperti tadi yang diberikan oleh Kaggle gitu ya. Anda bisa cari banyak data yang di sana, data medis, data lingkungan. Jadi banyak tipe dari data ada di sana yang bisa Anda manfaatkan untuk mungkin project Anda seperti itu ya. Yang mana apa sih open data ini? Ya, open data ini ya setiap konten, informasi atau data gitu ya, yang mana setiap orang bisa gunakan secara gratis atau secara bebas, bukan gratis ya. Kita rubah definisi di gratis itu menjadi bebas, katakan seperti itu. Bisa digunakan bebas, bisa digunakan kembali, bisa didistribusikan kembali tanpa tanpa harus takut tentang aspek hukumnya atau teknologi atau batasan-batasan dari sosial tertentu. Jadi open data ini, data-data yang sudah ada di open data ini, di penyedia layanan data ini, itu artinya sudah boleh untuk digunakan kembali. Jadi tidak perlu izin dari di mana sumber data itu didapatkan. Nah, semacam itu. Tapi ada jenis data yang kedua, yaitu private data. Nah, private data ini adalah tadi kebalikannya ya. Data-data yang diambil yang mungkin ada kaitannya terkait tentang privacy, ada regulasi yang harus diikuti sehingga mungkin datanya itu terbatas dan mungkin nggak bisa dibuka gitu. Itu private data. Nah, sekarang kita lihat dari bentuk dari data itu sendiri. Data yang mudah untuk kita analisis dalam bentuk structure data yang terstruktur. Nah, data terstruktur itu seperti apa? Ya, mudahnya adalah database gitu ya. Database yang kita kenal, yang umum yang kita gunakan sekarang, mungkin hampir di sebagian besar website gitu ya, itu dalam bentuk relational database. Ada kolomnya, kemudian ada record-recordnya. Kalau kita melihat satu record, maka kita bisa mudah paham dari kolom-kolomnya. Dan satu tabel itu berelasi dengan tabel lainnya. Jadi kita bisa melihat ada cerita dalam tabel yang berelasi tersebut. Nah, ini yang tidak bisa kita lihat di tipe yang kedua dari data, yaitu unstructured data. Tidak ada organisasi dalam pengelolaan data tersebut. Jadi sifatnya raw data mentah. Contohnya apa? Contohnya adalah foto, audio, video, ada teks gitu ya, ataupun ada tulisan-tulisan yang ada tulis di blog, di website tertentu, kemudian kata-kata yang ada dalam satu buku. Nah, itu unstructured data. Dan sebagian besar data-data yang dihasilkan sekarang itu adalah bentuknya unstructured data. Jadi pertanyaan lagi, bagaimana cara kita mengolah bentuk data yang seperti ini agar lebih mudah dan efisien? Ya. Nah, itu yang akan kita bicarakan. Kemudian tadi sudah kita bicarakan bentuk data ya. Nah, satu lagi ini ada data itu sendiri, ada data yang diam gitu ya, yang ada disimpan dari suatu tempat, atau ada data in motion, data yang dinamis, bergerak, berubah terus dari waktu ke waktu. Nah, itu ya.
Itu ada perbedaan dari data, itu ada data at rest dan data in motion. Evolusi dari big data. Kalau mungkin era sebelumnya atau bahkan sekarang juga masih ada banyak yang pakai itu ya, yang kita sebut kemudian sebagai tradisional. Tradisional itu dimana ada satu pengguna kemudian ingin mengakses database-nya, dia mengirimkan satu query dan berharap mendapatkan respon dari DBMS tersebut. Jadi dari sistem data storage-nya dibagi jadi dua lagi, ada traditional database, ada storage sistemnya gitu. Penyimpanan filenya misalnya ya. Gitu. Sedangkan pada era big data infrastructure yang sekarang itu dipecah lagi ya, tidak hanya ada traditional database, ada storage, kemudian ada platform baru lagi untuk menyediakan layanan big data seperti Hadoop. Kemudian kalau tadi kita bicara DBMS, ada sebut sebagai contohnya MySQL misalnya, dan sekarang kita kenal sebagai NoSQL supaya lebih unstructured data tadi. Kemudian platform-platform ini digunakan untuk menganalisis data-data yang jumlahnya banyak. Kemudian tidak hanya terkait tentang bagaimana infrastruktur fisik ini dibuat, terkait juga tentang pengelolaan dari infrastruktur ini juga ada yang on-site, artinya suatu perusahaan itu menyediakan infrastrukturnya sendiri, atau ada dengan memanfaatkan solusi cloud computing. Jadi kalau memanfaatkan cloud computing, dia nggak harus beli server, perusahaan tersebut nggak harus beli server, tapi dia menyewa layanan cloud computing di mana service yang didapatkan ya diharapkan sama. Tentu saja ada plus dan minusnya. Apakah sebaiknya on-site atau cloud computing, ini akan dikembalikan ke ke perusahaan tersebut. Nah, bagaimana biasanya data diolah? Ya, kalau kita belajar database dulu ya. Dulu sebelum kita belajar database, kita dikenalkan dengan sistem berkas gitu ya. Di mana satu data disimpan dalam satu file yang dihasilkan oleh satu aplikasi gitu. Misalnya ya pengolah kata atau ya satu file. Kalau kita buka pakai file atau aplikasi yang berbeda, nah file itu udah nggak bisa kebuka lagi. Nah itu kalau sistem berkas. Kemudian muncul era relational database atau DBMS ya, di mana kita bisa melihat tadi sudah dijelaskan hubungan antar tabel gitu ya, di mana satu tabel itu akan bercerita terhadap satu entitas yang memiliki beberapa kolom. Nah, kayak gitu. Nah, DBMS ini itu penggunaannya cukup dominan, jadi masih banyak yang pakai, dan ya hampir 30 tahun terakhir ini hampir tidak ada saingan. Jadi memang penggunaannya masih cukup banyak. Sayangnya DBMS tidak cukup handal kalau digunakan untuk memproses big data. Nah, karena itu kita akan mengenal nanti teknologi baru yang digunakan untuk mengelola database atau data itu sebagai HDFS atau Hadoop Distributed File System. Nah, ini adalah satu platform yang terdistribusi, kemudian ada fault tolerant file system yang digunakan untuk mengelola data dengan volume yang besar. Kemudian dari sisi database-nya, yang tadi saya katakan di big data ini kebanyakan yang unstructured, maka dikenal sebagai NoSQL. Jadi kebalikan dengan SQL, yang ini NoSQL itu adalah satu jenis database ya, yang membangun database-nya menjadi lebih simple dan cepat. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi-aplikasi web atau mobile yang ada pada saat ini, di mana data yang dihasilkan itu sangat banyak sekali. Kalau kita melakukan query dengan DBMS relational database biasa tradisional seperti itu, maka akan sangat lambat. Kemudian dikenal juga ada SQLite ya, yang akan kita bahas di video berikutnya. SQLite ini sebuah versi ya DBMS SQL, turunan SQL, tapi dengan lebih cepat dan ringan. Jadi kalau kita biasa pakai MySQL, mungkin banyak fitur yang sebenarnya disediakan, tapi kita nggak pakai semuanya, sehingga justru bukan hal positif yang kita dapatkan, justru jadi lambat. Nah, SQLite ini adalah satu versi SQL
yang mungkin fiturnya nggak sebanyak MySQL, tapi sebenarnya sudah cukup, bahkan handal untuk kita gunakan nanti. Oke, itu diskusi kita terkait tentang data dan dari mana sumber data sampai tentang big data ya. Mudah-mudahan ada informasi baru yang kalian dapatkan. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar di bawah. Mudah-mudahan kita bisa diskusi. Dan kalau kalian tertarik tentang video ini dan menunggu video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan like agar Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Saya Dewa Bayu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.